Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ramati Laksana dengan NIM 2110302002 dari kelas PMI 1. Nama saya Ariska Hudiana dengan NIM 211103020018 dari kelas PMI 1. Nama saya Amalia Zafaiko dengan NIM 211103002022 dari PMI 1. Nama saya Rafika Ziatur Rahma dengan NIM 211103020009 dari kelas PMI 1. Saya Rehlani Patricia dengan NIM 211103002017 dari kelas PMI 1. Perkenalkan, nama saya Rodiatur Iftika dengan NIM 212103020002 dari kelas PMI 2. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai oleh kami. Saya sendiri dari Universitas Islam Negeri Jember. Nama saya Siti Ramati Laksana serta rekan-rekan saya seperti Iftita. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber kita. Sebelumnya mohon diperkenalkan. Ya, saya Niko Namaban, Magister Teologi. Saya di sini membantu gereja ini, jadi saya bilang pendeta juga. Terus juga saya juga dosen salah satu fakultas Kristen yang ada di Jember. Saya di Jember sudah 10 tahun. Saya asli Medan, Sumatera Utara. Di sini kita temanya itu tentang moderasi beragama, Ya. dimana kita akan bertanya tentang apa itu moderasi agama dari Bapak sendiri atau perspektif dari agama Bapak tentang agama yang lain, salah satunya pandangan terhadap agama Kristen atau terhadap dengan agama Kristen ke Islam. Dari agama Kristen ke Islam. Ya. Pertama, agama itu dibuat dari kata adat agama, artinya tidak kacau. Ya. Jadi bagi kita yang orang Kristen, sebenarnya agama itu hanya sebuah alat untuk supaya kita nggak kacau. Jadi saya dengan kepercayaan saya, Anda dengan kepercayaan Anda, gitu. Kita tidak saling menyakiti, tidak saling mengganggu. Kalau misalnya dibilang ada sensi antar agama, itu terlebih kita nggak terlalu suka ya, karena kita pun nggak pernah mengganggu agama Muslim, agama Buddha, agama Hindu atau yang lain, kita nggak pernah ganggu. Sama ketika misalnya kita Natal atau ketika misalnya yang Lebaran atau merayakan Waisak atau apapun itu, kita selalu support. Misalnya kalau kita Natal, kita di sini ada bagi-bagi sembako. Kita nggak mikir kamu agamanya apa, kalau kamu Kristen kalau kamu agama lain kamu nggak saya bagi, enggak. Kita tak bagi ke semua rata yang sekitar sini ya, di dalam kompleks ini, karena itu jadi bagian dari keberadaan kita di kompleks ini, di dunia. Jadi kita mengasihi sesama. Jadi kita nggak ada yang beda-bedakan dia agama apa, kayak agama apa, nggak ada. Terus bagaimana dengan ajaran moderasi beragama umat Kristen dalam kaitannya dengan relasi agama-agama lain? Ya, memang harus diakui kalau kita pasti setiap orang mengakui bahwa agamanya paling benar. Ya, agama saya paling benar, adik-adik agama adik-adik paling benar. Dan cara kita yaitu tadi, kita nggak boleh memaksakan apa yang kita percaya kepada orang lain,
memaksakan paham yang saya percaya pada paham yang bukan sepaham dengan saya, supaya jangan terjadi perpecahan. Yang selama ini terjadi kan suka memaksakan gitu. Kalau di sini orang Kristen semua gak boleh pakai jilbab contoh. Nah saya pikir sih kalau selama saya hidup ya, saya nggak pernah dengar yang begitu yang terjadi. Justru terserah, misalnya kayak mbak-mbak yang kerja sekarang di pastori yang masakin kita makanan itu 2 orang muslim gitu. Ada mas yang kerja di sini yang di bagian tukang taman keliling, itu juga muslim. Jadi dia di saat misalnya kayak harus sholat Jumat atau sholat siang atau sholat apa itu, ya kita kasih waktu. Nah, oh nggak boleh kamu kerja di sini, nggak boleh, enggak. Kita kasih waktu. Dia mau acara lebaran, dia mau libur apa ya terserah, kita kasih waktu semua. Nggak ada membeda-bedakan. Kita hormati agama lain dan kita juga pengen dihormati. Gitu komunikasi kita beragama. Terus kayak tanggapan Bapak sekarang dimana banyaknya agama-agama lain itu menganggap kayak namanya kerja yang seperti Bapak telah sampaikan tadi, kerja di agama lain, tapi itu ada beberapa majikan atau di atasnya itu kayak, loh kamu kerja ke saya, kenapa masih kamu lebih mentingin agama kamu? Soalnya banyak terjadi pengalaman-pengalaman kayak berita-berita di luar sana masih banyak seperti itu. Ya, bagi saya ya, kalau misalnya kita sudah dewasa dalam agama masing-masing nggak akan begitu. Jadi kalau saya kebetulan tinggal di Tegalusan, di kompleks perumahan Geraha Citra Mas. Kayaknya satu kompleks itu, satu tempat itu kayaknya saya yang Kristen sendiri ya. Tapi setiap hari di tempat saya ya, setiap hari orang-orang itu datang bawa bapak gitu, kita kumpul sama-sama di rumah saya gitu, yang nonton bola lah, yang sekarang lagi nonton bola ya, yang cuma ngopi aja bareng-bareng gitu. Nah kalau misalnya dengan pertanyaan tadi, kalau misalnya seseorang yang sudah dewasa dalam beragama ya kayak gitu, guyup gitu, nggak mikirkan perbedaan, nggak mikirkan oh kamu ini orang Kristen saya nggak mau kesini gitu, nggak mikir gitu. Oh ini orang Kristen saya nggak mau pakai dia, nggak mikir gitu. Oh kamu orang Kristen kamu nggak boleh ikut Natal, kamu kan kerja sama saya, misalnya saya yang orang Muslim gitu, nggak boleh gitu. Itu kedewasaan beragama seseorang, wawasan yang dewasa. Karena itu mungkin nggak terlepas juga dari pengajaran-pengajaran yang diberikan misalnya ustadz, pendeta di gereja gitu. Karena mereka lah yang mendewasakan kerohanian setiap kita, ya kan? Makanya saya berpikir kalau masih ada yang begitu seperti berita-berita di luar yang tadi, tidak ada kedewasaan keagamaan dalam diri mereka. Nah itulah tugas kalian, tugas kita semua. Saya juga pemuka agama, kalian juga nanti akan jadi pemuka agama, supaya kita menerima perbedaan. Teman-teman, kalau kita sudah menganggap agama ini paling benar, ya udah kita jalani aja agama kita tanpa mengganggu orang lain kan gitu. Adik-adik jalani agamanya tanpa mengganggu yang lain juga kan enak, makanya dibilang agama waktu tidak kacau. Jadi supaya kita berjalan sama-sama dengan keyakinan masing-masing dan saling mendukung. Saya tahu, saya paham ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha mengacaukan yang begini-begini, menganggap kalau semuanya sama, misalnya satu negara ini sepaham semuanya, maka negara bisa maju. Siapa bilang? Di mana negara yang sepaham tapi bisa maju? Justru negara yang bisa maju adalah negara yang berbaur gitu. Jadi banyak sukunya, banyak agamanya, itu yang bisa besar, itu yang bisa kelihatan bagus. Kalau sama semua ya kan nggak akan bisa ini. Kalau kita pakai sepatu kanan semua ya nggak akan nyampe gitu. Bisa ada sepatu kanan kiri, makanya pas untuk kita naikin. Sama sih gitu sih mikirnya. Jadi perlu kedewasaan dalam beragama, bukan menarik orang lain masuk ke agama kita, tapi sebisa mungkin
bukan misalnya mbak salah nih imannya, nggak bisa gitu nggak gitu. Tapi kalau bagi saya ya, yang saya kan coba gimana kalau kita kelihatan baik di depan orang, dia memang sesungguhnya baik ya, bukan cuma kelihatan doang, kelihatan baik di depan semua orang, terus orang itu jadi tertarik sama kita. Oke lah, nggak tertarik dengan agama kita, mungkin tertarik dengan tanya kok bisa baik gitu kan, ya kan, kok bisa kelihatan ramah, kok bisa kelihatan baik, kok bisa kelihatan selalu senyum mungkin, jadi kok bisa welcome sama orang. Itu kan buah atau sifat yang langsung dirasakan orang lain. Misalnya mbak dari datang ke sini, saya bilang ngapain? Oh enggak saya sana gitu kan, kalian langsung oke gini ya gitu ya kan. Tapi enggak, saya terima karena bukan supaya kalian supaya saya tarik ke gereja, bukan. Supaya kalian mau masuk ke sini juga enggak apa-apa, enggak ada. Ini kan cuma gedung aja, ya kan, gitu, enggak ada masalah. Hanya saja saya dalam agama saya dan dalam kepercayaan yang saya ajarkan sama jemaat-jemaat yang ada itu, kita harus baik sama semua orang, dan itu ada tertulis di kitab saya. Bukan hanya kepada orang Kristen saja, tapi kepada semua orang harus baik, karena itu namanya mengasihi sesama manusia. Karena kita kan sesama manusia. Kalau ada orang Kristen yang nggak baik, saya mau bilang itu binatang. Karena ayatnya ada, kalau kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Bukan dibilang di sana kasihilah sesamamu Kristen seperti dirimu sendiri, enggak. Kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau ada di luar itu berarti binatang yang nggak punya kasih, begitu. Ini untuk pertanyaan terakhir Ya. Bapak kan bilang tadi tempat tinggalnya itu mayoritas di sana Muslim. Terus pernah nggak Bapak itu punya pengalaman beradu pendapat tentang agama itu sendiri? Sedangkan Bapak di sana kan anggapnya di agama Bapak sendiri, Bapak itu sebagai pemuka agama. Ya. Jadi di tempat saya itu, saya baru masuk sana itu 2 tahun yang lalu, tapi rumah itu sudah ada sejak 2017. Terus saya kontrakkan gitu. Lalu saya masuk ke sana 2 tahun yang lalu. Awal saya masuk ke sana, awal saya tinggal di sana itu memang ada bukan beradu pendapat ya, tapi ada penolakan lah dari beberapa orang. Karena tadi saya orangnya welcome sama semua orang. Mau datang ke rumah silahkan. Jadi pertama dulu yang datang ke rumah saya itu anak-anak datang ke rumah. Ya saya biarkan mereka main di rumah, lompat-lompat masuk kamar, saya nggak pernah marahin, saya biarkan aja. Saya belikan jajan untuk mereka gitu. Akhirnya lama-lama tuh orang tuanya mulai datang, mulai sana om itu, mungkin namanya anak-anak kan cerita lah, sana om itu baik, ini orang tuanya akhirnya datang, bapak-bapaknya gitu. Tapi ada saat dikala itu ada beberapa lah, bukan semua ya, ada beberapa yang akhirnya ngelarang anaknya datang. Sampai saya dikatain nggak bagus lah sama anaknya. Ya saya ngerti, dia nggak pengen anaknya sering ke tempat saya, nanti saya ajarin yang lain kan gitu. Apalagi saya cowok waktu sendiri, anaknya cewek gitu ya kan, ya masih kecil-kecil. Kira saya nanti pedofil atau gimana? Gitu. Saya ngerti lah. Tapi yang saya lakukan adalah saya tetap baik sama semua. Sampai akhirnya mereka mungkin mereka beranggapan di awal ini pura-pura baik. Tapi sampai sekarang saya tetap sama dengan semua orang di sana ya. Jadi saya melihat bisa sih prakteknya bagus, prakteknya kalau kita misalnya mau sama-sama baik, sayanya baik, meskipun mereka di luar nggak suka sama saya, tapi saya tetap baik, akhirnya mereka luluh juga. Nah kalau ini bisa sama semua orang Kristen atau semua agama lain, itu kan enak gitu. Kalau beradu pendapat belum pernah, karena saya berusaha menghindari kalau sudah dibahas keagamaan. Dan kalau mereka bertanya sama saya cuma ya aja gitu. Saya berusaha menghindari itu karena saya nggak mau ada konflik lah. Kan kita tinggal di sana soalnya sendiri lagi ya. Kalau mereka bersatu buat ke rumah saya kan bisa ya gitu. Sudah. Mungkin cuma itu yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Ya. Bang Udinya mohon maaf nih Pak, maaf kalau kita di sini mengganggu waktu luang. Gak apa-apa, santai aja. Terima kasih. Sama-sama.